lingkungan yang memandang kalau misalnya perempuan dan anak sebagai objek seksual. Ini budaya di Indonesia memang, terus kemudian misalnya ada kesempatan gitu ya di tempat gelap, tempat sepi, maupun misalnya di ruang tertutup gitu ya. Dan juga hal lain yang turut berkontribusi misalnya penggunaan miras atau narkoba, dan juga beberapa terlalu banyak mengkonsumsi pornografi gitu. Lingkungannya juga mungkin teman-temannya, rekan-rekannya, atau anggota keluarga gitu. Oke. Nah, untuk melindungi kelompok rentan kurang misalnya penerangan yang baik gitu ya, atau CCTV atau hal-hal lain ya yang sifatnya pendukung gitu. Terus kemudian dapat terjadi KS juga di lingkungan jika memang tidak ada sanksinya gitu. Jadi orang merasa tidak ada sanksi gitu nggak apa gitu KS. Terus kemudian hal-hal lain yang membuat KS mungkin terjadi misalnya adalah memang rata-rata kelompok rentan di Indonesia itu di kepalanya punya semacam kesadaran yang dibentuk oleh lingkungan bahwa dia memang pihak yang tidak berdaya dibanding pelaku. Dia tidak bisa menolak gitu, dia tidak bisa speak up, dia lebih banyak mempertimbangkan kalau misalnya saya menolak, nanti saya makin diancam, nanti saya diintimidasi, nanti saya diturunin jabatannya gitu, nanti saya nggak dikasih kerjaan gitu kan. Atau kalau misalnya di konteks pendidikan, nanti saya dikasih nilai C gitu untuk skripsi saya gitu kan. Pada akhirnya korban merasa sangat pasrah di beberapa konteks ya, karena merasa tidak berdaya melawan pelaku yang kuasanya atau wewenangnya lebih tinggi dibandingkan dia. Terus kemudian hal lainnya, misalnya anak kecil gitu ya, anak kecil yang nggak dikasih pendidikan sama orang tuanya atau lingkungannya bahwa orang lain tidak boleh menyentuh organ vitalnya kecuali misalnya ibunya, itu biasanya tidak tahu gitu sebenarnya bahwa ia mengalami pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Ini banyak terjadi hingga bahkan kasus yang dibagikan oleh lembaga layanan di Semarang, anak kecil usia 6 SD baru diketahui hamil ketika dia mengeluh sakit perut lalu datang ke puskesmas. Lalu ternyata setelah diidentifikasi oleh suster dan dokter, ternyata dia bukan sakit mah gitu, tapi ternyata hamil gitu dalam kondisi 6 SD, dan kasusnya waktu itu incest ya, pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga sedarah gitu. Jadi memang anak kecil tidak tahu gitu kalau itu adalah kekerasan seksual. Anak kecil dan juga orang disabilitas ya, bukan hanya anak kecil ya, mereka tidak tahu kalau itu adalah bentuk kekerasan seksual yang beresiko besar terhadap kesehatan reproduksinya, terhadap kesehatan jiwanya gitu. Jadi memang kalau kita lihat faktor-faktor yang berkontribusi dari sisi korban ini tidak membuat kita menjadi pihak yang menyalahkan korban gitu, karena pada dasarnya korban KS itu dibentuk oleh lingkungan dan setidaknya dibentuk oleh minimnya pengetahuan, sehingga itu menjadi kontribusi dia menjadi korban gitu. Jadi tidak ada alasan misalnya karena pakaiannya gitu. Sebetulnya memang jika korban itu menggunakan pakaian minim, tapi bagaimanapun faktor langsung yang mempengaruhi terjadi KS itu bukan korbannya, tapi pelakunya gitu. Karena pelakunya tidak punya kontrol diri rendah, tidak rasional gitu ya, atau misalnya kurang moral. Jadi bukan salah korbannya, tapi sekali lagi salah pelakunya. Dan ini sudah